Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, dalam Pekan Biasa yang ke-27. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita ya. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil mengenai hal berdoa yang diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami bersyukur kepadamu untuk hari ini yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu semalam telah berlalu, sehingga pada hari ini kami dapat bangun dalam keadaan yang sehat dan kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkatilah kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu mendekatkan diri kepadamu, dan ajarilah kami untuk selalu menyenangkan hatimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik dan remaja misioner yang terkasih, bacaan Injil yang telah kita dengarkan hari ini adalah bacaan yang luar biasa. Ketika para guru memberikan hafalan dari doa-doa yang sudah ada dalam kitab-kitab, maka Yesus mengajarkan hal yang berbeda kepada murid-muridnya. Dengan penuh kerendahan hati, seorang murid meminta kepada Yesus, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Nah, Yesus pun mengajar sebuah doa kepada murid-muridnya. Doa yang telah kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Adik-adik, sekarang doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya kala itu kita kenal dengan doa Bapa Kami. Kakak rasa adik-adik sekalian hafal dengan doa Bapa Kami. Di dalam doa tersebut, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengerti arti dari sebuah doa. Menurut referensi yang kakak baca, di dalam doa Bapa Kami, kita diajarkan untuk pertama, menyadari kepada siapa doa kita ditujukan. Yang kedua, menyadari
bahwa hanya Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Yang ketiga, penyerahan diri secara total kepada Allah. Yang keempat, penyerahan diri akan kelemahan dan kerapuhan diri kita. Dan yang kelima, memohon berkat dan perlindungan dari Allah. Adik-adik dan remaja misioner yang terkasih, doa itu bukanlah soal berapa lama waktu yang kita habiskan untuk berdoa, tetapi seberapa dekat kita mengenal Allah yang kita sembah. Kita sebagai manusia memiliki kelemahan, kekurangan, keterbatasan, dan kerapuhan kita dalam menyampaikan doa. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa Allah itu sepenuhnya mengenal diri kita masing-masing. Karena itu, hendaklah adik-adik kita berdoa dengan cara yang sederhana yang bisa kita lakukan, yang pada akhirnya menyadarkan kita bahwa doa bukanlah sekedar meminta, memohon kepada Tuhan supaya hal-hal yang kita inginkan itu terjadi di dalam hidup kita, tetapi doa adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah bahwa hidup kita hanya bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa. Doa adalah penyerahan diri secara penuh, secara totalitas kepada Allah. Adik-adik, mari kita belajar bersama untuk berserah diri kepada Allah Bapa kita melalui doa-doa kita. Di dalam doa, kita perlu menyadari kepada siapa kita berdoa dan bahwa hanya Allah yang berkuasa dalam diri kita. Kita perlu menyerahkan diri secara total kepada Allah dengan menyadari kelemahan dan kerapuhan kita, sehingga kita dapat memohon berkat dan perlindungan dari Allah. Semoga demikian. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.